Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, Alhamdulillah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang banyaknya makam atau tokoh Nusantara yang dihabibkan. Termasuk ini ada penemuan klaim Habib atas Pangeran Diponegoro. Ternyata bukan hanya Tuanku Imam Bonjol yang dihabibkan. Pangeran Diponegoro juga diklaim oleh para Habib ini menjadi golongan mereka. Dalam serat Raja Putra, Pangeran Diponegoro tercatat sebagai anak Sultan Hamengkubuwono III dari garwo Ampeyan Selir bernama Bendoro Raden Ayu Mangkorowati. Silahkan cek serat Raja Putra cetakan kelima 1988 halaman 21. Sampai sejauh ini Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang Habib. Ada yang mengklaim ia tokoh bermarga Asyegaf bin Yahya, Bafakih, Ba'abud. Dan kemarin baru muncul lagi Alaidrus. Lucu, mengklaim tapi kok nggak kompak, kata sedulur saya, Rino. Kalau kata Pak Roni, enaknya mereka yang mengklaim ini dikumpulkan jadi satu, lalu disuruh memutuskan Pangeran Diponegoro itu enaknya dikasih marga apa. Ada pula yang mengklaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, tapi di Jawa. Ketika ditanya itu dasarnya apa, jawabannya belum saatnya dibuka. Wah, ini tambah lucu ini. Tambah lucu lagi nih. Sudah diklaim tapi kok katanya datanya belum saatnya dibuka. Itu kayak laki-laki sudah menghampiri pacarnya, tapi ketika ditantang untuk dinikahi, dia bilang belum saatnya. Digebuki wong sak kampung kalau begituan. Ada lagi yang mengklaim begini, bahwa Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang Habib. Pangeran Diponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar itu bukan yang asli. Itu duplikatnya. Biasalah, leluhur zaman dulu sudah cerdas mengatur strategi. Hanya orang tertentu saja yang tahu Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana. Sampai saat ini Pangeran Diponegoro masih hidup. Ada seorang peneliti berkebangsaan Inggris namanya Peter Perry. Ia meneliti Pangeran Diponegoro lebih kurang 40 tahun. Hasil karya ilmiahnya sudah diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Inggris pada tahun 2008. Pada 2012 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 jilid. Hingga hari ini buku itu telah dicetak ulang. Setiap kali ada pencetak ulang, Peter Carey selalu memperbaiki buku terjemahan itu. Ada banyak koreksi yang ia terima, terutama dari para kolega, keturunan Diponegoro dan juga dari masyarakat luas. Baik koreksi terjemahan, data sahih terbaru, hingga jika ditemukan tipu atau keselipan 1-2 huruf pada 2024. Ini kabarnya buku itu akan dicetak terbitkan lagi dengan berbagai revisi berdasarkan temuan-temuan data terbaru. Saya membaca buku-buku Peter Carey, ada beberapa kritik dari yang saya sampaikan langsung melalui tulisan kepadanya. Ada yang ia bantah lagi, ada pula yang ia terima. Teman saya Mas Anta yang ahli bahasa Inggris juga pernah menyampaikan koreksi atas penerjemahan 1-2 kata di bukunya. Peter Carey menerima koreksi dan dari teman saya itu. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan percaya sejarah yang dibuat wong londo. Awas, londo ki urip, sejarah awake dhewe dimanipulasi. Ada pemalsuan dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara.
dan banyak ucapan-ucapan lain semisalnya. Tapi orang-orang yang melontarkan klaim-klaim dan sangkaan itu melempem ketika ditanya begini, ada contoh sejarah kita yang dimanipulasi oleh wong londo, bisa disebutkan? Ada contoh sejarah yang dibelokkan? Ada data baik berupa manuskrip atau setidaknya cerita lisan valid yang menunjukkan Diponegoro itu ada 12 orang. Tiba-tiba dia atau mereka menjawab, "Ra penting, wiladalah." Klaim-klaim tidak hanya menyangkut tokoh Pangeran Diponegoro, tapi juga tokoh-tokoh lain yang selama ini diklaim sebagai Habib atau sebagai apalah gitu. Mau berkata atau meyakini seperti itu silahkan. Tapi klaim atau keyakinan itu hanya meruap bersama angin karena para pengklaim tidak mempublikasikan karya ilmiah tandingan bagi sejarah versi londo itu. Lah, jangankan karya ilmiah tandingan, lah wong karya yang cuma manakib, ingat manakib bukan sejarah, namun telah diumumkan di media sosial seperti YouTube atau Facebook, justru bertentangan dengan sejarah bangsa negara. Terus ketika diajak berdialog ilmiah secara terbuka, anehnya tidak menyambut. Apakah mendatangkan tandingan berupa karya ilmiah atau hal yang sepadan itu harus mari mendengarkan perintah Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bisuratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Buatlah satu surat yang semisal dengannya, ajaklah bolo-bolomu kalau kamu memang termasuk golongan yang benar. Catat, buatlah satu surat yang semisal dengannya. Di bawah ini adalah gambar sampul muka buku yang menerangkan informasi, peta dan nama-nama tokoh yang dimakamkan di Pasarian Kagungan Dalem Kraton Ngayogja Hadiningrat. Di antaranya Pasarian Imagiri, Pasarian Girilaya, Pasarian Banyu Sumurup, dan Pasarian Tegal Arum. Itu Tegal ditulis oleh KPH Mandoyo Kusumo berdasarkan data sahih yang tersimpan di Kraton Yogyakarta dari masa ke masa. KPH Mandoyo Kusumo ini pula yang juga menulis Serat Raja Putra. Kemarin kami sudah mengunggah foto sampul buku tersebut. Jadi ini buku resmi keraton. Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa salah satu tokoh yang dimakamkan di sini adalah seorang nganu. Wiladalah kan itu. Itulah sepintas tentang sejarah. Ya, hari ini memang menjadi perhatian kita semua. Banyak sekali sejarah yang dibelok-belokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan gitu toh. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.